tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah kami lakukan. Nah, di sini saya akan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan permainan tradisional. Kenapa saya ambil permainan tradisional? Karena menurut saya anak-anak zaman sekarang, apalagi yang sudah mengenal gadget, itu sudah tidak lagi ingat atau tidak lagi bermain permainan tradisional. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran siswa dalam permainan tradisional. Nah, pengenalan pentingnya permainan tradisional yang pertama yaitu warisan budaya, di mana permainan tradisional merupakan warisan budaya yang kaya dan mencerminkan nilai-nilai serta tradisi masyarakat. Kemudian selain itu juga sebagai keterampilan sosial. Di dalam permainan tradisional dapat mempromosikan kemampuan bersosialisasi, kerjasama, dan komunikasi pada anak-anak. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Dan di sini pembelajaran berbasis permainan tradisional dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mendorong keterlibatan siswa. Kemudian manfaat dari permainan tradisional dalam pembelajaran yang pertama mengembangkan keterampilan kognitif, di mana permainan tradisional dapat melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Kemudian meningkatkan motorik dan koordinasi. Banyak permainan tradisional dapat meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi yang baik. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah melestarikan budaya lokal, mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam pembelajaran yang dapat membantu melestarikan kekayaan budaya setempat. Kemudian di sini langkah-langkah merancang pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, identifikasi tujuan, yaitu tetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan permainan tradisional. Yang kedua, pilih permainan, seleksi permainan tradisional yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa. Ketiga, rancang aktivitas, di mana mengembangkan aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan permainan tradisional secara efektif, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, di sini sudah jelas tadi tujuannya adalah untuk melestarikan budaya kita yang sudah hilang. Nah, di sini saya memilih permainan tradisional itu, kalau bahasa kayunya hijau. Kalau bahasa Indonesianya emplek atau menem itu. Kemudian enggrang yang menggunakan tempurung kelapa yang ikan. Nah, itu juga sudah anak-anak sudah tidak ingat lagi atau tidak kenal lagi bermain. Nah, ini sudah saya praktekkan di kelas 4. Mereka sudah menggunakan permainan tradisional. Kemudian di kelas 4D kemarin sudah menggunakan permainan. Nah, itu sudah. Nah, kemudian ini tadi sudah saya sebutkan pemilihan permainan tradisional yang sesuai. Pilihlah permainan tradisional yang dapat mendukung tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan. Kemudian kemampuan siswa, mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitas permainan agar sesuai dengan kemampuan dan usia siswa. Ketersediaan sumber daya, pastikan bahwa bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk permainan tradisional tersebut dapat tersedia dan terjangkau. Kemudian implementasi, jadi permainan yang mudah dipelajari dan diimplementasikan dalam pembelajaran kita. Nah, ini mungkin nanti bisa disebutkan permainan tersebut mudah kita dapat dengan biaya, di mana saja pun bisa memanfaatkan limbah. Dengan apa limbah tadi, limbah apa bisa dimanfaatkan untuk permainan tradisional. Kemudian implementasi pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pengenalan proyek. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah proyek pembelajaran berbasis program tradisional kepada siswa. Nah, ini saya sudah mengenalkan kepada mereka apa tujuan dari pembelajaran tradisional. Kemudian di video apa juga berkaitan dengan gerak motorik, kemampuan mereka gerak, yaitu dengan tungkai atau
juga saya sudah melakukan. Anak-anak memang agak sulit pertamanya karena menggunakan tempurung rata yang dibuat dengan kali. Kemudian melaksanakan proyek. Bimbing semua dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek menggunakan